Dengan begini, kau pikir hanya dengan menyegel kekuatanku kau bisa menang gitu? Setelah banyaknya musuh yang bermunculan pada episode 1, kini Anos dan kawan-kawan diharuskan untuk mengalahkan para musuh yang ada. Namun mengingat musuh mereka adalah iblis 2000 tahun yang lalu, apakah mereka akan segera menemui ajalnya? Halo semua, selamat datang di channel Swag pada pembahasan anime Maugakui no Futeki Gousa. Melanjutkan permainan pada episode 1, Zik pun mulai menjelaskan mengenai peraturan permainan tentang tebak-menebak siapa identitas anak dewa. Yang pertama, Anos diberikan kesempatan untuk memberikan 18 pertanyaan dan Zik akan menjawab pertanyaan itu dengan salah atau benar. Namun, Zik berhak berbohong satu kali atau memberikan jawaban palsu pada satu pertanyaan. Jikalau Anos berhasil menebak siapa identitas anak dewa, maka dirinya akan menang dan mana milik Zik akan disegel selama 5 detik. Namun jika Anos tidak bisa menebak siapa anak dewa, maka mana atau sihir milik Anos akan disegel atau di-freeze selama 5 detik. Lalu fungsinya apaan pakai disegel 5 detik segala? Ya biar Anos tidak bisa menghidupkan Melhes kembali. Peraturan selanjutnya yakni dilarang menyerang ketika permainan dimulai. Dan yang terakhir, menyatakan mundur maka berarti dianggap kalah. Tapi biar greget 18 pertanyaan jadi 9 saja. Sinting. Begitu mereka semua setuju, sihir kontrak bernama Zack pun segera diaktifkan. Sembari bermain game tebak-menebak, sudut pandang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan mengingat pada tempat Anos terdapat sihir limnet atau perspektif jarak jauh, Zik sengaja menampilkan sihir ini untuk memberikan clue tentang siapa anak dewa. Setelah berhasil menusuk Misa yang gak ada huruf H-nya, Jirat pun berkata bahwa dirinya diperintahkan oleh tuannya untuk merebut akar muasal milik Misa selaku anak dari roh agung Reno. Dengan akar muasalnya memungkinkan untuk mengendalikan semua roh yang ada. Mengingat Reno adalah ibu dari para roh dan Misa ini ceritanya merupakan anak kandung dari si Reno. Namun anehnya meskipun telah menembus tubuh, pedang milik Jirat ini sama sekali tidak menusuk Misa. Semua itu berkat pedang unik yang bernama Sigesta. Tanpa berlama-lama lagi, Jirat pun langsung segera mengeluarkan pedang dan juga perisai. Perisai ajaib Genius akan mengembalikan serangan yang diterima kepada orang yang menyerangnya. Atau dengan kata lain, ketika Ray menyerang Jirat sama saja bahwa Ray menyerang dirinya sendiri. Ya udah, tinggal hancurin aja kan? Ya gak gitulah. Begitu Ray menghancurkan permata pada perisai Genius membuat akar muasalnya hancur 1 biji. Seketika membuat Ray langsung terjatuh pingsan. Jirat menjelaskan bahwa untuk menghancurkan perisai Genius yakni harus menghancurkan 4 permata. Namun di saat yang sama, ketika permata itu hancur maka akar muasal dari penyerangnya juga akan ikut hancur. Atau dengan kata lain, untuk menghancurkan perisai dibutuhkan setidaknya 4 akar muasal atau 4 nyawa. Ya udah, tinggal hancurin aja kan? Mengingat Ray atau pahlawan kanon itu memiliki 7 akar muasal, jadi kalaupun hancur 4 juga nggak masalah, masih sisa 3 soalnya. Melihat pedang Evans Mana membuat Jirat pun sadar bahwa Ray itu aslinya adalah pahlawan kanon selaku satu-satunya manusia yang memiliki 7 muasal. Bahkan Raja Iblis Tirani yang kekuatannya di luar nalar sama sekali tidak bisa membunuh si kanon ini, apalagi si Jirat. Ketika Jirat sudah sekarat, Ray pun bertanya bagaimana Jirat bisa mendapatkan setengah pedang milik ayahnya Misa. Namun sebelum menjawab, tanpa pikir panjang Jirat pun langsung membunuh dirinya sendiri. Seketika membuatnya bereinkarnasi kembali. Dengan begini kita mengetahui bahwa Misa yang gak ada huruf H-nya itu berpotensi sebagai anak dewa. Setelah berhasil mengalahkan Ledriano dan kawan-kawan, Zabro selaku pelayan Raja Prasasti Merah pun akan menguji sihirnya dengan cara baku hantam melawan Eleanor dan juga Zesia. Secara singkat, Zabro menjelaskan bahwa kelahiran Eleanor merupakan rencana dewa dalam menciptakan wadah untuk anak dewa. Dan wadah anak dewa yang dimaksud tak lain dan tak bukan ya si Zesia ini. Merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Zesia tanpa pikir panjang, Zabro pun langsung menyerangnya.
Menggunakan sihir Ikru milik Anos yang telah ditingkatkan, Zabro mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi zombie. Jikalau saja mereka menyerang, maka para zombie akan rusak hingga ke akar muasalnya. Tidak ada pilihan lain, Eleanor dan juga Jessia langsung segera mencari sumber dari kekuatan itu. Tek, setelah mencari kesana kemari, mereka pun menemukan sebuah batu prasasti merah, atau pink, atau ungu, tapi kita anggap aja merah ya. Namun ketika Eleanor dan Jessia mendekati batu itu, mana atau kekuatan sihirnya langsung terhisap. Menggunakan sihir aks atau santuari, Eleanor pun mencoba untuk menyerap kekuatan harapan dari orang-orang. Namun dengan cepat Zabro pun bilang bahwa seorang zombie itu tidak memiliki harapan. Lah, kok iso? Mengingat Eleanor itu terlahir untuk membuat akar muasal seperti menciptakan Jessia, maka dirinya juga bisa memanipulasi atau membuat akar muasal pada dirinya sendiri. Tentu seharusnya Eleanor juga tidak bisa melakukan akan hal itu. Tapi semenjak Anos mengubah akar muasal milik Eleanor menjadi sihirnya Anos, memungkinkan dirinya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Begitu kekuatan harapan telah terkumpul, dengan mudah Eleanor pun dapat menghancurkan batu prasasti merah, yang kemudian dirinya menyembuhkan orang-orang yang telah menjadi zombie menggunakan sihir Teo Inggal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Jessia juga berpotensi sebagai anak dewa, atau lebih tepatnya atau lebih tepatnya adalah wadah anak dewa. Setelah berhasil mengejar Meno Sensei, Sasa dan Misa pun dihadapkan dengan Rinka selaku pelayan dari Raja Neraka. Mengingat Rinka merupakan iblis yang berasal dari 2000 tahun yang lalu, maka soal kekuatan tempur Rinka ini sudah tidak diragukan lagi. Sebelum baku hantam, Rinka pun menjelaskan bahwa kehidupan Misa dan Sasa itu atas campur tangan dari para dewa. Di mana Aevis atau salah satu dari 7 tertua iblis sengaja menggunakan sihir Dino Jigsaw untuk membuat wadah bagi Raja Iblis. Atau bisa saja sebaliknya, bahwa tujuan Aevis adalah membuat wadah bagi anak dewa. Menggunakan sihir Iris atau sihir kreasi, Misa pun langsung membuat kastil iblis di sekitarnya. Bagi yang lupa, kastil ini berfungsi untuk mendapatkan kekuatan. Ya meskipun nggak besar-besar amat, tapi lumayanlah buat ngeboosting kekuatan. Dilanjut dengan Sasa yang membuat meriam untuk mengeluarkan sihir matahari hitam atau Jiu Crazy. Namun meskipun begitu, tetap saja Rinka dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Dikala Rinka akan mengeksekusi Misa, secara tiba-tiba terdapat partikel sihir yang menghalanginya. Padahal seharusnya pedang kehendak milik Rinka itu tidak dapat ditangkis dengan sihir biasa. Tidak berhenti sampai di situ saja, begitu Rinka melihat ke atas terdapat replika dari Delso Gate atau kastil Raja Iblis. Tapi bukan itu masalahnya. Seharusnya sangat mustahil bagi seorang iblis untuk mereplika kastil Delso Gate. Karena Delso Gate sendiri adalah perwujudan dari dewa penghancur, atau dengan kata lain, hal yang dilakukan oleh Misa sama saja menciptakan atau mereplika seorang dewa. Begitu kastil Raja Iblis dikeluarkan, Misa langsung segera menghancurkan Rinka dengan cara membekukannya. Yang kemudian dirinya segera menghampiri Sasa untuk segera mengobatinya. Dengan begini, Misa juga berpotensi sebagai anak dewa, atau Misa adalah dewa itu sendiri. Menarik untuk di breakdown sih ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah melihat aksi hebat dari bawahannya, Anos pun melanjutkan melanjutkan permainan tebak-menebak. Anak dewa adalah satu bawahanku. Benar. Misa adalah anak dewa. Salah. Sasa adalah anak dewa. Salah. Jessia adalah anak dewa. Salah. Misa yang gak ada huruf H-nya adalah anak dewa. Yap, betul. Anak dewa punya mata penghancur. Yap, betul. Yeay. Jikalau saja anak dewa punya mata penghancur, maka Sasa berpotensi sebagai anak dewa. Atau bisa saja anak dewa yang dimaksud yakni gabungan antara Misa dan juga Sasa pada season pertama. Anak dewa bukan iblis sepenuhnya, tapi setengah iblis dan setengah roh. Salah. Anak dewa adalah siapa namanya? Salah. Terus yang bener yang mana anjir? Dari awal emang gak ada yang bener. Itulah kenapa pada awal permainan Zeke bilang bahwa ketika Anos menerima permainan, berarti Anos sudah berada di genggamannya sesuai rencana lah. Dan untuk mengakali sihir kontrak, Zeke menanamkan beberapa ingatan palsu kepada dirinya sendiri.
Misalnya saja pada ingatannya ditanam bahwa api itu adalah dingin, maka ketika Anos menjawab bahwa api itu panas, secara otomatis jawaban itu akan salah. Dan dikarenakan kalah, maka sihir Anos akan di-freeze selama 5 detik. Tanpa berlama-lama lagi, Zeke langsung segera menghancurkan akar muasal milik Melheis. Haha, dengan begini, kau pikir hanya dengan menyegel kekuatanku kau bisa menang gitu? Ya apapun itu, setidaknya Zeke berhasil membunuh Melheis dan berhasil adu kepintaran dengan Anos meskipun menggunakan cara yang sangat licik. Menang melawan tuanku, jangan lawak. Berkat mempelajari sihir Eleanor atau pencipta akar muasal, Anos bisa memanipulasi dan mengganti akar muasal milik Melheis yang telah dibunuh oleh Zeke. Begitu Zeke ingin bunuh diri, dengan cepat Anos langsung mengubahnya menjadi hewan peliharaan. Dengan begini, Zeke tidak bisa berkata bohong lagi. Setelah diinterogasi, ternyata niat asli dari Zeke yakni mengurangi kekuatan Raja Iblis Tirani meskipun itu hanya sedikit saja daripada tidak sama sekali. Setelah semua pertempuran telah selesai, mereka pun berkumpul ke tempat Anos berada. Melheis pun bilang bahwa upacara pengumuman Raja Iblis asli harus segera diselenggarakan. Karena hingga saat ini, seluruh orang hingga rakyat Azazion masih percaya bahwa Raja Iblis Tirani itu adalah Avos Dilhevia, bukan Anos Voltigoth. Lebih mengejutkannya lagi, keberadaan Sin selaku tangan kanannya Anos itu masih hidup. Pernyataan itu diperjelas ketika Rai memberikan setengah pedang milik Sin kepada Anos. Ketika digabungkan potongan pedang itu menjadi pedang penjara bernama Gilgones, yang memang benar pedang itu adalah milik Sin atau dengan kata lain, ayah dari Misha itu adalah Sin itu sendiri. Wah, itu. Lalu muncul sebuah kejanggalan. Kenapa Sin tidak segera menemui Anos padahal Sin itu sangat setia kepada tuannya sendiri? Melheis melanjutkan bahwa saat ini Sin berada di hutan para roh atau hutan Alharten. Mungkin saja alasan kenapa Sin tidak segera menemui Anos yakni dikarenakan dirinya sedang terdesak atau sedang dihalangi. Terlepas dari itu, Melheis lebih khawatir karena beberapa hari yang lalu sihir Anos itu benar-benar tidak terdeteksi. Hal itu disebabkan karena Anos belakangan ini telah membuat kota bawah tanah untuk 10.000 anaknya yang bernama Jessia. Mengingat Nosgalia atau dewa itu selalu menepati janjinya, maka Anos meminta 7 tertua iblis untuk mengadakan pelajaran menuju ke hutan Alharten. Selain untuk mencari kebenaran dan bertemu dengan Sin, tujuan Anos mengajak Nosgalia yakni untuk mengawasinya biar tidak bermacam-macam dengan ras iblis. Episode ketiga dari anime Maugakuin akan menceritakan tentang perjalanan menuju ke hutan Alharten atau hutan para roh.